kasih, selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Terima kasih telah berhadir pada uh, Zoom meeting pada pagi hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang telah berhadir dan telah meluangkan waktunya untuk melaksanakan webinar singkat pada hari ini. Sebelum kita memulai sesi inti pada hari ini, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Aprisi Surya sebagai pembawa acara pada hari ini. Tidak lupa juga dengan rekan-rekan saya, Natalia Boroginting, Cindy Sianturi, Ingrid Duma Sidabalak, dan Teresia Sianturi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana perilaku merokok itu dapat mempengaruhi sifat dan perilaku seseorang. Nah, sebelum kita memulai bagian dari inti materi kita, kami akan menampilkan sebuah video opening yang akan menjadi pengantar materi dari pembahasan kita hari ini. Bahwa merokok sudah. Tapi sebenarnya bagaimana sih rokok berpengaruh pada kesehatan? Coba kita mulai dengan komponen-komponennya. Pertama, nikotin. Suatu zat yang bisa bikin kita kecanduan. Si alasan utama kenapa semua orang tidak bisa berhenti merokok. Bahkan, dia adalah alasan kenapa mereka yang berniat berhenti merasa tidak nyaman dan akhirnya ditarik. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana diantaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak badan kita. Terlebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia di antaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Dari sini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai macam organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Komponen berikutnya adalah tar, suatu nama yang diberikan untuk partikel-partikel yang tergabung di dalam rokok. Partikel-partikel ini berisi zat-zat yang dapat menyebabkan kanker seperti karsinogen. Contohnya adalah metal seperti arsenik, kadmium, dan lain-lainnya. Tar itu lengket dan berwarna coklat. Dan apakah kalian pernah berpikir kenapa gigi dan gigi perokok menjadi kuning? Ya, itu adalah tar yang dapat juga mengotori paru-paru dan memberikan tampilan yang sama. Zat yang berbahaya berikutnya adalah karbon monoksida, suatu gas yang dalam jumlah banyak dapat berakibat fatal karena menjadikan oksigen yang seharusnya bersirkulasi di darah. Gampangnya seperti di darah terdapat sel darah merah, dan dari sel darah merah terdapat hemoglobin. Pada mereka yang tidak merokok, oksigen meningkat ke hemoglobin dan di atas suhu tubuh. Tetapi karbon monoksida dapat meningkatkan keringat hemoglobin lebih mudah dari oksigen dan akhirnya menggantikan oksigen. Kalian mungkin berpikir, ya sudahlah, apa masalahnya oksigen diganti karbon monoksida? Sangat bermasalah. Karbon monoksida membuat darah semakin kental dan pada aktivitas seperti berlari yang membutuhkan banyak suplai oksigen, organ-organ penting seperti jantung, otak, dan lain-lain jadi kebagian sedikit sekali oksigen yang dapat berakibat fatal. Selain itu, di dalam rokok terdapat sesuatu yang bernama hidrogen cyanida. Paru-paru kita biasanya mempunyai rambut-rambut kecil bernama silia yang membantu membuang zat-zat asing yang memasuki saluran pernafasan. Hidrogen cyanida menghalangi tubuh kita dalam melakukan proses tersebut dan membiarkan bahan-bahan kimia seperti hidrokarbon, nitrous oxide, organic acid, dan lain-lain ada di dalam rokok berkumpul di dalam paru-paru dan merusak. Tetapi di balik kenyataan bahwa merokok merusak paru-paru, jantung, pembuluh darah, bahkan otak sampai dapat menyebabkan stroke, ada fakta menarik yang tidak semua orang tahu. Suatu penelitian menyatakan bahwa merokok mengurangi risiko penyakit yang bernama ulcerative colitis, suatu penyakit di usus. Tetapi rokok meningkatkan kemungkinan terkena Crohn's disease, suatu penyakit di usus juga. Apakah bebas dari ulcerative colitis sepadan dengan risiko-risiko lainnya? Coba tanyakan pendapat teman-teman kalian yang merokok apakah bebas dari rokok dengan membagikan video ini. Nah, seperti itulah teman-teman tadi videonya ya. Mungkin sudah dapat gambaran sedikit yang akan kita bahas. Nah, pembahasan dari video tersebut tentunya akan sangat menarik jika kita bahas lebih dalam lagi. Nah, mungkin teman-teman sudah ada yang kepo gitu ya, apa sih bagaimana perilaku merokok tersebut dapat mempengaruhi diri seseorang. Untuk penjelasannya, saya serahkan kepada rekan saya, Ingrid Duma. Dipersilakan.
Baiklah, terima kasih moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya mungkin sedikit membahas terkait video yang telah kita tonton tadi. Nah, dari video yang tadi, saya mau bertanya nih, gimana sih pendapat kalian soal rokok? Karena kan kita udah tahu nih tadi dampaknya itu sangat negatif ya, kalau dilihat dari sisi kesehatan. Tapi kenapa sih orang-orang itu tetap merokok meskipun tahu bahwa merokok itu membahayakan kesehatannya? Dan mungkin apakah teman-teman sekalian di sini pernah lihat orang-orang di sekitarnya yang mungkin kecanduan rokok? Nah, dan bagaimana cara kalian menanggapi perilaku merokok ini? Di sini saya mungkin membahas atau mengulas video tadi. Kenapa sih orang yang udah tahu nih dampak itu tetap saja? Nah, dalam hal ini tadi sudah dijelaskan di dalam video bahwa kandungan dalam sebatang rokok itu terkandung lebih dari 400 penyebab kanker. Nah, dalam hal ini ada 3 komponen yang sangat berbahaya dalam kandungan rokok. Yang pertama tadi ada karbon monoksida atau karbon monoksida, di mana karbon monoksida itu adalah salah satu gas yang beracun yang menurunkan kadar oksigen dalam darah sehingga itu dapat menurunkan konsentrasi dan penyakit yang berbahaya. Kadang mungkin kan saat kita mengalami kecemasan dan mengalami stres, mungkin kita mengambil langkah yang tidak atau mengambil langkah yang salah dengan merokok dan menganggap rokok itu sebagai alat relaksasi. Namun dalam hal ini rokok itu hanya dipakai sebagai alat yang sementara untuk menenangkan pikiran kita. Nah, bahan kedua itu, komponen kedua itu yang tar, di mana tadi sudah dijelaskan bahwa tar ini adalah zat berbahaya kanker dan penyakit lainnya. Maka kita tidak heran orang yang merokok itu pas mulutnya itu atau giginya itu pasti kuning. Nah, yang komponen yang ketiga itu nikotin. Kita pasti udah dengar ya apa nikotin ini. Nah, nikotin itu zat berbahaya yang menyebabkan kecanduan. Jadi kenapa orang yang merokok itu udah tahu dampaknya tapi kok karena di dalam itu ada kandungan-kandungan yang tidak. Nah, di sini mungkin saya berdoa gimana kita tahu bahwa kandungan tersebut membuat banyak penyakit. Contohnya itu dapat merusak paru-paru, merusak otak, menyebabkan stroke, dan salah satunya itu menyebabkan masalah pernapasan. Nah, ada fakta menarik yang tidak semua orang tahu. Jadi ada penelitian seperti yang jelas dalam video, penelitian bahwa merokok itu mengurangi risiko penyakit yang bernama ulcerative colitis atau penyakit ususnya. Tetapi rokok ini meningkatkan kemungkinan terkena Crohn's, suatu penyakit di usus. Nah, dalam penjelasan di video tadi, kita tahu bahwa banyak sekali dampak negatif dari merokok ini. Nah, di sini mungkin saya ingin bertanya kepada teman-teman semua di sini. Di sini saya bertanya, menurut kalian dari yang sudah menonton video tadi, bagaimana sih tanggapan dari teman-teman semua jika rokok itu tetap disalahgunakan sebagai alat relaksasi? Mungkin saya ingin bertanya kepada Di Jody, gimana sih tanggapannya setelah melihat video tadi?
Mungkin boleh saya kasih kesempatan. Ya, kalau dari saya memang berdasarkan video yang dipaparkan tadi kan bahwa merokok itu kan adalah sebuah tindakan untuk menenangkan diri pada penggunaannya untuk orang-orang yang melakukannya kan seperti kami contohnya. Tapi kan memang dari sisi negatifnya memang untuk kesehatan sepenuhnya itu adalah mengganggu kesehatan kan. Tapi kayak mana lah kalau misalnya udah kecanduan karena zat yang gak ada di dalamnya, ya mau gimana lagi gitu, gas aja gitu kan. Ya, terima kasih kepada saudara Jody. Mungkin di sini saya ingin bertanya sih tanggapan dari Jeki. Bagaimana sih tadi pendapatnya terkait telah menonton video tadi? Mungkin saya kasih kesempatan. Menurut saya sih rokok itu betul bisa merusak paru-paru, sistem pernapasan, dan kalau bisa ya untuk para perokok itu jangan merokok di asal tempat gitu. Apalagi yang ada anak kecil itu sangat berbahaya sekali. Jadi kalau bisa ada khusus tempat rokoknya gitu. Pokoknya jauhi ya anak kecil. Itu aja sih. Baik, mungkin terima kasih kepada teman-teman yang udah ngasih pendapatnya. Benar sekali. Mungkin realitanya juga kita lihat kok banyak saat kita di lingkungan sekitar itu pasti banyak kali teman-teman kita atau orang lain itu merokok sembarang tempat. Nah, itu sebenarnya udah melanggar etika. Gimana cara kita tidak menghargai orang lain lah dibilang. Saat misalnya ada anak kecil di situ kita nggak empati, nggak respect gitu terhadap lingkungan kita. Nah, hal ini pasti menyebabkan banyak masalah tentunya kan, terutama saat perkembangan. Bisa kan anak-anak itu kan masa-masa emas gitu. Nah, kalau misalnya di lingkungannya itu udah nggak bagus gitu, udah buruk, nah itu kan bisa jadi cara anak untuk me, meniru gitu. Jadi ya diharapkan sih bisa sih memang merokok, tapi tahu tempat juga. Nah, mungkin di sini saya akan membahas sekilas kenapa sih, apa sih faktor orang untuk merokok itu, faktor pendorongnya. Di sini saya ada mengambil dari data yang saya dapatkan, faktor yang mendorong untuk merokok itu biasanya yang terjadi, apalagi khususnya remaja, untuk remaja-remaja yang mencari identitas dirinya itu biasanya ingin mencoba citra rasa, kayak penasaran gitu. Apa sih yang dijanjikan misalnya dalam sebuah iklan rokok, apa sih yang dijanjikan dari rokok ini, kenapa sih bisa murah dan mudah didapat. Yang kedua mungkin apa sih faktor mendorong untuk merokok itu, biasanya anak-anak sekarang itu kayak ingin tampil macho, gaul, dan dianggap dewasa. Karena banyak data yang saya lihat itu kalau misalnya orang merokok itu kayak dianggap gitu, kayak dianggap macho, gaul, dan segala macam. Yang ketiga itu karena setia kawan, mungkin karena teman-temannya itu merokok, dan mungkin di circle-nya itu orang-orang yang gimana ya, mendukung untuk dia merokok juga. Jadi faktor setia kawan ini mungkin menjadi salah satu faktor yang mendorong untuk merokok. Yang keempat itu biasanya persepsi bahwa rokok itu dapat menghilangkan stres. Nah, ini juga dari faktor lingkungan ya. Kalau misalnya teman-temannya itu udah ngasih ajakan, itu biasanya di saat-saat kita misalnya stres, mengalami kecemasan, itu pasti kayak penasaran. Terus dia pasti kan mencoba. Terus faktor yang selanjutnya itu faktor bersosialisasi saat merokok, saat berada di komunitas yang sedang merokok. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, kalau misalnya lingkungan kita itu mendukung untuk merokok, pasti itu akan mendorong kita untuk melakukan hal yang sama juga. Yang selanjutnya itu, dan yang terakhir, mengusir rasa sepi, jenuh, dan galau.
seperti saat kita mungkin merasa banyak tugas, apalagi kan mahasiswa sekarang banyak tugas, terus tekanan dari luar, pertemanan ataupun dari faktor orang tua atau keluarga itu biasanya membuat kita bagaimana sih cara kita mengusir rasa jenuh ini, rasa kesepian ini. Nah, dalam hal ini ada langkah-langkah yang dapat diberikan oleh kelompok kami, mungkin akan dilanjutkan oleh kelompok pemateri yang lain. Terima kasih atas partisipasinya. Saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Ingrid. Cukup jelas ya teman-teman bagaimana rekan saya menjelaskan terkait video tadi. Juga sangat banyak manfaat-manfaat dari penjelasan tadi dengan bahasa yang sederhana. Kalau istilah sekarang itu bahasa bayi ya. Nah, masih ada satu video lagi yang akan menjadi pengantar untuk kita ke inti dari materi kita hari ini. Dan sepanjang abad 20, total kematiannya sampai lebih dari 1/3 orang di Indonesia. Oke, kalau mematikan itu, kenapa orang nggak berhenti merokok aja? Apakah karena susah? Kenapa bisa susah? Dan emang apa yang terjadi kalau perokok akhirnya berhenti merokok? Ya, jadi baru 20 menit aja setelah berhenti, detak jantung yang tadinya cepat bakal melambat dan balik lagi ke normal. Dalam sehari, level oksigen di tubuh bakal meningkat, dan risiko serangan jantung langsung menurun. Setelah 2 hari, makanan akan terasa lebih lezat, soalnya indera penciuman dan rasa yang tadinya tumpul mulai membaik. Hari selanjutnya, napas kerasa lebih lega dan tubuh lebih berenergi. Dan setelah 2 minggu, sirkulasi darah jadi lebih lancar. Tapi jadi lebih sering batuk karena paru-paru ngeluarin sisa-sisa racun. Buat para perokok, minggu-minggu pertama itu tantangannya akan besar banget. Rasanya kayak ada yang hilang dari hidup. Berat baru putus sama si dia. Banyak yang merasa pusing, mual, gak bisa fokus, susah tidur, dan sering ngidam buat balik lagi. Bahkan gak sedikit juga yang jadi gampang marah. Lama-lama, tubuh bakal terbiasa. Kalau berhasil sampai 1 bulan, batuk akan berkurang. Dalam setahun, paru-paru udah bisa balik berfungsi normal dan risiko kena penyakit jantung langsung berkurang. Kalau udah 10 tahun bersih, risiko kena penyakit nyeri ini juga jadi makin rendah. Dan kalau berhenti selamanya, harapan hidup bakal meningkat. Oke, terus sekarang pertanyaan besarnya adalah, gimana caranya bisa bikin orang berhenti merokok? Ada negara yang punya target sangat ambisius, yaitu Selandia Baru. Mereka pengen jadi negara bebas rokok dalam beberapa tahun lagi. Salah satu cara buat mencapainya adalah dengan bikin anak yang lahir sejak tahun segini nggak bisa beli rokok selamanya. Nah, strategi mereka kebagi jadi 3 bagian. Lindungin anak muda, kurangin jumlah penawaran dan permintaan rokok, dan ngasih dukungan terbaik buat orang-orang yang pengen berhenti rokok. Gak cuma itu, mereka juga punya ide gila lain. Batasin kadar nikotin di dalam rokok. Zat candu yang kerjanya nipu otak biar ngerasa kalau dia butuh nikotin buat ngerasa senang. Dengan bikin aturan yang ngebatasin kandungannya, orang-orang bisa jadi lebih mudah buat berhenti merokok. Singapura juga udah nerapin aturan yang serupa. Dan kalau di sini, iklan rokok dilarang di semua media yang bisa diakses anak muda.
Ya, itu strategi yang diterapin di berbagai negara. Gimana kalau di negara aku tercinta? Di Indonesia, kebanyakan laki-laki dewasa adalah merokok aktif. Banyak remaja yang udah merokok. Bahkan pengeluaran rumah tangga terbesar nomor 2 adalah buat beli rokok. Pemerintah negara kita udah ngelakuin beberapa hal buat mengendalikan konsumsi rokok. Mulai dari wajibin peringatan kesehatan di kemasan sampai naikin pajak produk rokok. Tapi kira-kira seberapa efektif itu semua? Ayo diskusiin di kolom komentar. Dan buat yang pengen tahu lebih dalam tentang bahasan ini, kalian bisa cek kobisa.id. Ayo langganan sekarang untuk baca topik sains. Nah, tadi itulah video kedua yang beberapa contoh-contoh dari bagaimana kalau kita berhenti untuk menggunakan rokok dari hari pertama, seminggu, sampai setahun, bagaimana perubahannya dan bagaimana contoh negara-negara yang telah menerapkan larangan dari merokok. Lalu bagaimana dengan Indonesia, seperti itu ya tadi perkataannya. Nah, untuk penjelasan video yang kedua ini akan dijelaskan oleh Saudari Ingrid kembali dan dengan bahasa-bahasa yang dapat dimengerti. Kepada Saudari Ingrid, waktu dan layar dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator sebelumnya. Dari video tadi kita ya banyak sekali kalau dampak positif saat kita itu bisa berhenti merokok. Tapi untuk berhenti merokok buat kecanduan itu kan pasti sulit ya teman-teman. Pasti sulit karena kalau udah dibilang kecanduan itu pasti banyak langkah-langkah yang harus kita lakukan gitu, bukan yang langsung instan gitu. Seperti yang tadi kita udah dengar nih, banyak banget manfaat berhenti merokok, seperti misalnya tadi kalau misalnya 10 tahun nggak merokok itu resiko kanker paru-paru itu setengahnya berkurang. Terus 20 menit pertama kita nggak merokok itu tekanan darah dan denyut nadi kita itu membaik. 12 jam kita tidak merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh di metabolisme tubuh kita itu berjalan dengan normal. Nah, dalam hal ini di sini saya mungkin memberikan tips atau cara langkah untuk berhenti merokok. Mungkin yang cara pertama itu mungkin berhenti seketika. Nah, apa sih maksud berhenti seketika ini? Nah, di saat kita udah punya tekad nih untuk berhenti merokok misalnya, atau mengurangi lah misalnya, kita coba tulis dan ingat kembali apa sih alasan kita untuk mengurangi dan berhenti merokok. Misalnya kita bisa tuliskan alasan-alasan kita untuk mengurangi merokok dan kita baca setiap hari kalau misalnya kita udah ingat merokok nih. Nah, dalam hal ini kita juga punya keyakinan diri agar kita bisa berhasil nih mengurangi merokok. Nah, mungkin cara kedua itu bisa penundaan. Nah, penundaan ini adalah salah satu cara efektif untuk mengurangi kebiasaan merokok secara bertahap. Jadi prinsipnya ini di penundaan ini prinsipnya itu menunda keinginan untuk merokok setiap kali muncul godaan. Jadi misalnya menunda saat menghisap rokok 2 jam setiap hari. Maaf sebelumnya, mungkin bisa ditetapkan penundaan merokok. Misalnya di hari pertama itu jam 4, terus di hari kedua itu mungkin jam 8, sekali sehari gitu. Terus yang cara ketiga pengurangan. Nah, cara ketiga ini cara yang umum dan yang terakhir untuk membantu perokok itu mengurangi jumlah rokok yang dikonsumsi. Misalnya hari pertama itu misalnya 10 batang. Nah, selang 1 atau 2 hari itu turun batangnya dan seterusnya. Misalnya hari pertama 10 batang, hari kedua 8 batang, hari ketiga 6 batang, hari keempat 6 batang dan seterusnya. Jadi jumlah rokok yang dihisap setiap hari itu harus dikurangi secara berangsur-angsur. Jadi nggak bisa langsung instan nih untuk berhenti merokok. Jadi di sini pesan saya untuk berhenti merokok itu memang bukan hal yang mudah, teman-teman, atau mengurangi lah gitu. Namun dengan tekad yang kuat dan dukungan yang tepat, pasti hal ini sangat mungkin untuk dilakukan.
Jadi ingatlah, berhenti untuk merokok adalah keputusan yang sangat baik untuk kesehatan Anda, karena kita masih punya masa depan yang panjang lagi dan masih banyak hal-hal yang harus kita capai. Mungkin sekian penjelasan dari saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ingrid. Penjelasannya sangat jelas ya teman-teman. Seperti yang tadi saran dari Saudari Ingrid, mulailah berhenti dari hal-hal sepele. Misalnya tadi, kalau teman-teman tidak bisa misalnya selesai makan itu harus merokok, itu biasanya saya pernah ya gitu ya, melihat ya. Mungkin keluarga saya atau saudara saya pernah gitu. Dan selesai makan itu harus merokok. Kurangilah dari hal-hal sederhana. Seperti dari hari pertama, misalnya di hari pertama Anda merokok itu 4 batang gitu ya. Kurangilah dari 2 menjadi 2 batang. Mana tahu jika dari sosialisasi singkat kami ini bisa membuat teman-teman menjadi memiliki pola hidup yang sehat gitu ya. Nah, itulah dasar dari pengantar materi untuk session yang singkat tadi ya. Untuk materi utama kita akan dijelaskan oleh narasumber yang baru juga, yang tentunya akan menjelaskan dengan bahasa yang sangat mudah dimengerti. Kepada saudari saya, Natalia Boruginting, dipersilahkan. Oke teman-teman, di sini kita akan membahas, kami akan membahas mengenai pemanasan umum. Dan di sini teman-teman bisa melihat di share screen yang sudah ditampilkan di JDP kita pada kali ini. Nah, permasalahan umumnya itu dibagi menjadi 3 ya teman-teman. Yang pertama ada ketergantungan merokok, yang kedua kesehatan fisik yang terganggu, yang ketiga pengalihan emosi yang negatif. Nah, dari permasalahan umum yang tertera di share screen yang sudah diberikan, di sini kami akan memaparkan beberapa solusi yang bisa menjadi acuan teman-teman atau bisa menjadi bahan implementasi teman-teman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita masuk kepada solusi pertama. Baik, solusi pertama adalah self-talk atau berbicara dengan diri sendiri. Oke teman-teman, self-talk ini adalah kegiatan di mana kita memberi warning atau memberi peringatan kepada diri kita sendiri. Contohnya, misalnya si Jordi nih ya, dia memberi peringatan atas dirinya sendiri dengan solusi mode self-talk. Di situ dia memberikan peringatan bahwasanya dia berdiri di depan kaca, dia bilang ke dirinya sendiri, oke Jordi, hari ini ke kampus nggak boleh merokok, pokoknya apapun yang terjadi harus bisa menahan diri untuk nggak merokok. Seperti itu ya teman-teman, solusi self-talk. Lanjut kita masuk pada solusi kedua, yaitu physical guidance. Nah, solusi ini menggunakan bantuan fisik yang dapat berupa alat atau aktivitas yang mendukung proses berhentinya merokok. Nah, pada solusi ini dia fokusnya untuk mengubah perilaku negatif merokok menjadi perilaku positif. Contohnya itu kita bisa teman-teman bisa mengganti perilaku negatif merokok itu dengan kegiatan olahraga seperti misalnya berenang, lari, atau olahraga yang teman-teman hobikan sendiri ya. Atau bisa juga ketika teman-teman merasakan pahit, karena kita tahu kalau misalnya baru berhenti merokok itu kan ada kayak pahit gitu kan teman-teman, karena penyesuaian dan yang biasanya merokok jadi nggak merokok. Nah itu kita bisa kita bisa mengalihkannya dengan memakan permen. Nah itu masuk kepada solusi physical guidance. Selanjutnya kita masuk pada solusi situational inducement. Situasi ini berfokus pada mengatasi situasi yang dapat memicu kebiasaan merokok. Nah di sini solusinya itu menekankan di mana kita harus bisa mengatasi situasi lingkungan kita. Contohnya di sini misalnya si Jackie punya teman kelas yang sangat perokok aktif. Nah, disinilah peran solusi ini sangat penting untuk teman-teman lakukan dengan cara teman-teman harus teman-teman harus menghindari terlebih dahulu teman yang perokok aktif ini, sehingga teman-teman merokok bisa konsisten untuk melakukan atau mengurangi perilaku merokok. Lanjut pada solusi yang keempat adalah pencatatan diri. Nah, pencatatan diri ini adalah mencatat hal-hal yang berkaitan dengan kebiasaan merokok. Mencatat kebiasaan merokok termasuk frekuensi dan situasi di mana merasa terdorong untuk merokok dapat memberikan wawasan berharga tentang pola perilaku Anda.
Nah, di sini teman-teman, contohnya pada pencatatan diri, teman-teman bisa mencatat perkembangan apa sih yang sudah teman-teman dapatkan selama teman-teman melakukan solusi-solusi yang sudah diberikan. Contohnya, di sini seperti namanya Roy. Misalnya, Roy pada hari ini berhasil merokok itu cuma 2 batang. Yang sebelumnya Roy dalam sehari itu bisa menghabiskan 10 batang rokok atau bahkan sampai 1 bungkus rokok. Nah, di situ teman-teman bisa mencatat perkembangan yang teman-teman lakukan. Dan di situ juga bisa menjadi apresiasi teman-teman kepada diri teman-teman sendiri, dan kedepannya teman-teman akan bisa lebih excited lagi untuk mengurangi perilaku merokok. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudari Nata atas pemaparan materi yang sangat menarik dan juga dengan bahasa yang sederhana yang dapat kita mudah mengerti ya teman-teman. Nah, untuk solusi-solusi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada rekan saya, dipersilakan. Nah, baik, saya akan menjelaskan beberapa solusi lagi dari yang Natalia sudah jelaskan. Kepada selanjutnya itu ada evaluasi diri. Nah, solusi selanjutnya itu yaitu evaluasi diri. Evaluasi diri yang seperti mengevaluasi diri kita sendiri terkait kebiasaan merokok. Nah, melakukan evaluasi diri secara berkala dapat membantu kita memahami dampak kebiasaan merokok terhadap hidup saudara-saudara yang merokok. Nah, pertimbangan ini seperti yang sudah dijelaskan juga membuat catatan harian juga tentang perasaan mengurangi pemakaian rokok dan tantangannya, terus kemajuan apa yang telah dicapai. Nah, dengan cara ini kalian juga dapat mengenali alasan kuat untuk berhenti dan menetapkan tujuan yang lebih jelas untuk masa depan untuk mengurangi pemakaian perilaku merokok. Nah, yang selanjutnya yaitu pengukuhan diri. Pengukuhan diri ini seperti menguatkan diri sendiri untuk tidak merokok. Pengukuhan ini melibatkan beberapa dorongan positif kepada diri sendiri, seperti memberikan afirmasi positif pada diri sendiri, seperti kata-kata positif kayak saya kuat dan mampu mengatasi godaan ini, ataupun saya memilih kesehatan dan kebahagiaan. Nah, dengan memperkuat kata-kata keyakinan positif pada diri sendiri dapat membangun ketahanan mental dan emosional yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dan perjalanan untuk berhenti dari perilaku merokok. Nah, selanjutnya itu ada hindari berkumpul dengan teman-teman yang sedang merokok. Nah, ini sulit untuk kita lakukan, tapi kita harus mencoba untuk mengurangi waktu bersama mereka yang dan mencari teman baru untuk yang memiliki kebiasaan hidup sehat. Nah, hindari tempat-tempat yang banyak seperti yang perokok aktif dan seperti tempat-tempat nongkrong yang menyediakan fasilitas merokok. Nah, dari sini dari menghindari tempat-tempat seperti itu kita bisa mengurangi perilaku merokok pada teman-teman sekalian. Yang selanjutnya itu yakinlah bahwa rokok bukan satu-satunya sarana pergaulan untuk para perokok. Banyak orang berpikir bahwa mengikut merokok adalah cara untuk terlihat keren ataupun dapat diterima di suatu kelompok. Padahal banyak cara lain juga yang lebih sehat dan bermanfaat untuk bersosialisasi tanpa harus merokok. Teman-teman bisa bergabung dalam satu organisasi ataupun komunitas untuk sekedar ngobrol dengan teman untuk lebih sehat lagi dalam pergaulannya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Teresia atas penjelasannya ya. Tadi yang satu yang saya tangkap yaitu yakinlah bahwa rokok bukanlah salah satunya sarana dari pergaulan. Karena kita lihat banyak ya yang ngikut-ngikut kalau tidak merokok tidak keren gitu ya. Baik, untuk materi yang terakhir untuk last session untuk hari ini akan dijelaskan oleh rekan saya Saudari Cindy Monica. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan solusi dari kami agar teman-teman dapat menghindari atau mengurangi bahaya rokok. Yang pertama itu, jangan malu untuk mengatakan bahwa kita itu bukan perokok.
jika ada orang yang menawarkan rokok, jangan ragu untuk menolak dengan tegas. Dengan kamu menolak itu, kamu itu dianggap memiliki prinsip yang teguh dan peduli terhadap kesehatan diri sendiri. Jadi kalau misalnya kan ada teman-teman kalian seperti itu yang menawarkan rokok, tidak perlu malu untuk menolaknya seperti itu, karena kesehatan itu lebih penting daripada segalanya. Kemudian yang kedua itu lakukan hal-hal positif lainnya seperti olahraga, membaca, atau hobi lain. Seperti misalnya teman-teman suka bermain futsal atau bermain voli seperti itu kan. Jadi kita bisa melakukan hal-hal positif seperti itu untuk mengurangi kita mengonsumsi rokok seperti itu. Cobalah alihkan perhatian teman-teman sekalian pada hal-hal yang lebih bermanfaat seperti olahraga tadi. Kemudian hindari sesuatu yang terkait dengan rokok seperti sponsor, iklan, poster, atau rokok gratis seperti itu. Misalnya kan teman-teman diajak untuk mengendorse rokok seperti itu kan, atau diberikan rokok gratis. Jadi teman-teman di sini diminta untuk menghindarinya, untuk menghindari segala sesuatu yang berhubungan dengan rokok seperti itu. Kemudian yang terakhir itu perbanyak mencari informasi tentang bahaya rokok. Semakin banyak kita mengetahui tentang bahaya rokok, maka semakin kuat pula motivasi kita untuk menjauhinya seperti itu. Jadi carilah informasi dari berbagai sumber seperti dari buku, dari artikel, maupun dari video pembelajaran seperti yang telah dipaparkan tadi. Sekian dari saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Saudari Cindy atas pemaparan materi dan juga melihat dua video yang tadi sebagai awalan dari materi kita dan juga materi-materi dari beberapa rekan saya yang sudah dijelaskan sedemikian rupa yang dapat dimengerti oleh teman-teman semuanya. Nah, teman-teman, untuk mengakhiri dari session kita ini, saya ingin meminta untuk satu atau dua orang untuk menyimpulkan atau untuk memberikan pendapatnya mengenai pertemuan kita hari ini. Ada yang ingin memberikan pendapatnya? Saya persilahkan. Atau mungkin karena masih malu-malu gitu ya, saya tunjuk aja ya. Saya tunjuk itu. Kepada Saudara Roy Simarmata, saya ingin bertanya mengenai pendapat Abang gitu ya tentang session kita hari ini. Bagaimana pendapat Abang? Apakah berikutnya mungkin saya akan berkomitmen untuk mengikuti arahan dari narasumber hari ini gitu. Apakah ada gitu tanggapannya lah gitu? Ya, mungkin akan seperti itu. Kan nggak mungkin nggak ada ya, karena pendapat dari penjelasan dari rekan-rekan saya gitu sudah sangat bahasa baik gitu. Mungkin gini, ya mungkin saya akan mencoba, tapi nanti kalau saya menemukan penyemangat untuk berhenti merokok misalnya seperti itu ya, atau mungkin saya akan mencoba berhenti merokok kalau misalnya teman-teman saya juga ikut berhenti merokok, misalnya seperti itu tanggapannya. Atau dari Abang sendiri lah gitu. Mungkin Abang Roy ini malu-malu gitu ya. Saya lempar aja pertanyaannya kepada Saudari Rijo di Simbolon. Dipersilahkan. Ya, kalau misalnya dari saya kan, dari pemaparan yang misalnya
teman-teman jelaskan tadi kan itu menjelaskan bahaya kan, istilahnya dari sisi negatif kalau kita merokok. Kami juga di sini kan sebagai perokok aktif ceritanya. Jadi ya memang itu memang hal yang tidak patut untuk dilanjutkan juga sebetulnya. Tapi memang kalau misalnya berdasarkan dari tekanan untuk lingkungan kan, apalagi dari kami itu mayoritas itu teman-teman kami itu laki-laki dan merupakan perokok aktif kan. Jadi mungkin kalau misalnya jika saya pribadi ingin berhenti ya memang harus ada dorongan dari lingkungan sebetulnya, atau misalnya orang-orang terdekat contohnya gitu. Entah apapun lah yang memotivasi, kalau misalnya dari sisi olahraga juga bisa sebetulnya. Pokoknya itu biasanya tergantung pada lingkungan untuk mempengaruhi saya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudari Jodia. Mungkin perkataannya sangat bersungguh-sungguh dan semoga menjadi komitmen gitu ya. Nah, saya ingin bertanya kepada Saudari Rizky Pangaribuan dari sharing session kita hari ini. Apakah saudara punya komitmen gitu ya? Baiklah, sepertinya menyentuh hati sekali lah session hari ini. Kira-kira komitmen apa sih yang akan saudara terapkan gitu setelah dari session ini? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih buat para kawan-kawan yang telah memaparkan tadi tentang bahayanya merokok. Dan tentunya setelah saya mendengar ternyata merokok itu tidak menjadi jalan terbaik jika kita sedang berada dalam tekanan, ya pastinya saya punya komitmen untuk mengurangi. Karena kan seperti yang kita tahu, untuk berhenti secara total itu kan sulit. Untuk itu aku akan menguranginya sedikit demi sedikit. Nah, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Ya, betul seperti itu ya, sedikit demi sedikit. Semoga komitmennya itu konsisten seperti itu ya Bang Rizky Pangaribuannya. Dan untuk terakhir ini, responden kami yang paling ganteng, Bang Jeki Simarmata. Nah, untuk Bang Jeki, gimana sih pesannya untuk teman-teman yang sulit berkomitmen? Seperti yang saya katakan tadi di awal session, misalnya gini, mereka itu makan aja, selesai makan harus selesai merokok gitu. Makannya itu bukan makanan berat gitu ya, misalnya hanya jajan sedikit di kantin masjid misalnya, siap itu langsung merokok gitu. Dia kayak katanya tidak bisa untuk tidak merokok. Gimana sih pesan dari Bang Jeki Simarmata untuk teman-teman yang tidak memiliki niat dan juga komitmen untuk berubah ke pola sehat, pola hidup sehat? Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah menyempatkan saya berbicara. Kalau saranku sih, kalau bisa diberhentikan, apalagi siap makan itu langsung merokok itu sangat berbahaya sih, apalagi untuk pencernaan gitu kan, itu sangat berbahaya sekali. Dan kalau bisa selesai makan itu melakukan kegiatan gitu atau ngapain supaya tidak terfokus pada rokok itu gitu, supaya penyakit itu pun menjauh gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih ya Bang. Oke, cukup singkat, jelas, namun bisa mudah dimengerti dan mudah diingat gitu ya. Oke, baiklah. Terima kasih untuk responden kami yang telah berhadir di awal dari kami melaksanakan penelitian dan juga sampai proses konseling informasi, pemberian informasi terkait bahaya dari perilaku merokok. Nah, saya akan menyimpulkan teman-teman dari sharing session kita. Dari perilaku merokok ini dapat mengakibatkan banyak sekali penyakit, terutama itu penyakit-penyakit mental juga berpengaruh.
solusinya itu banyak ya dari teman-teman. Salah satu yang paling bahasa sederhananya adalah hindari berkumpul dengan teman yang sedang merokok, seperti itu yang dikatakan dari saudari Rijuri tadi. Perlu adanya dukungan dari lingkungan yang untuk mendukung berhentinya perilaku merokok tadi. Lalu yakinkanlah bahwa merokok tersebut bukanlah salah satu sarana untuk kita misalnya stres dari KKNI, MIMED, blok-blok yang ini seperti itu, oh merokok solusinya, tidak ya. Lalu jangan malu mengatakan bahwa saya itu tidak merokok. Anda itu tidak merokok bukan berarti Anda itu tidak terlihat keren. Baik, terima kasih teman-teman untuk semua session untuk hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan, kelompok kami berikan sarannya dan juga solusi dari teman-teman yang sedang merokok, semoga dapat dimengerti dan dapat diterapkan juga komitmennya. Seperti itu ya Bang Rizky, dan juga kepada Bang Roy, semoga tidak malu-malu lagi dan juga dapat menerapkan solusi dari teman-teman kami. Semoga hari ini teman-teman melaksanakan aktivitasnya dengan baik, dan terima kasih telah hadir. Oke, saya tutup session hari ini. Selamat pagi. Pagi. Siapa yang tinggi kayaknya?